Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Star Slam Data Ken volume 21 part 26. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Jelanus mengucapkan kata-kata tersakral dalam sepanjang sejarah, seperti biasa, jika mendengar tuannya dihina, tanpa disadari, Jelanus telah melanggar sesuatu yang harus memaksa dirinya kehilangan nyawa. Mata keemasan, pupil merah menyempit seolah-olah target sudah terkunci. Menatap amarah Diablo, Jelanus merasakan kegelapan tak berdasar yang sangat mengerikan. Di sisi lain, diperlihatkan orang-orang bodoh yang melanggar perintah Diablo. Saat terpana dengan pertarungan yang sangat dahsyat, Diablo melawan Jelanus. Tanpa disadari, mereka telah terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Dino and the Gang menyesal karena telah kehilangan kesempatan menyelamatkan diri. Pertarungan fisik dengan kecepatan tinggi telah menciptakan ledakan dahsyat di mana-mana. Pertarungan tersebut hanya dapat disaksikan dengan akselerasi pikiran maksimal karena terlalu cepat untuk mata telanjang. Jelanus tertekan dan mengambil pedang tingkat mitosnya, sedangkan Diablo melapisi jari guntingnya dengan silia peraknya dan berniat mencabik Jelanus menjadi potongan kecil. Dengan magic power manipulation, Diablo menciptakan dunia palsu, lalu mencabik-cabik target saat mendapat celah. Pertarungan semakin sengit. Saat melihat celah, Diablo melancarkan serangan balik. Namun pertahanan Jelanus sangat kuat dan memblokir serangan Diablo. Serangan terblokir, Diablo melompat ke belakang dan memikirkan serangan lanjutan. Dino yang melihat pertarungan tersebut, Dino bergumam kepada teman-temannya, "Kita tidak akan bisa menang melawan salah satu dari mereka." Bahkan Mefurugi gemetar dan menggigil saat membayangkan bertarung dengan mereka. Bagi Mefurugi, saat ini hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun bagi Dino and the Gang, saat ini hanya bisa mengandalkan kata-kata Ramirez tentang titik gelang kebangkitan dan berdoa untuk kemenangan Diablo. Saat sampai di ruang kontrol, Suna menganggukkan kepalanya saat disambut Ramirez. Suna mengungkap perasaan yang sebenarnya. "Jika bukan karena Diablo sama, kita pasti sudah musnah." Semua orang mengangguk saat melihat betapa hebatnya Diablo. Bahkan Keris mengakui, "Kita tidak bisa melakukan apa-apa." Memang mereka tidak menggunakan teknik utama. Itu sekilas terlihat sederhana, tapi itu benar-benar luar biasa. Rangga yang sudah sembuh menanggapi, "Ya, walaupun kita pergi ke sana, kita akan tewas walaupun kita hanya mendukungnya." Sedangkan Benimaru mencapai kesimpulan yang sama dengan Dino. Jelanus akan membunuh Jekion dan Apito di luar labirin. Tapi aku tidak mengira bahwa gelang kebangkitan akan berperang. Ramirez menjelaskan, "Karena tujuan Jelanus hanya Apito dan Jekion, aku mengubah gelang titik kebangkitan Jekion dan Apito di ruang penjara labirin. Itu semua aku lakukan hanya untuk mengurangi korban. Dan itu juga sebagai jaga-jaga, karena kita tidak bisa melakukan hal ajaib seperti Rimuru. Rimuru bisa menyelamatkan semua orang tanpa bantuan dari kita. Saat semua orang berharap kepada Diablo, secara mengejutkan, ruang kontrol dipenuhi dengan aura membunuh.
Kemarahan yang membakar sel-sel tubuhnya itu membuat Jaekyun bangkit dari ambang kematian. Apakah ini kebetulan atau keniscayaan? Tanpa disadari, Jelanus telah mengucapkan kata-kata yang merubah arah takdir. Jaekyun membuka matanya dan melihat Dino di sampingnya. Ternyata kau Dino. Sepertinya aku berada di tangan yang tepat. Jaekyun berdiri dan menatap ke arah Jelanus. Dino yang berada di samping Jaekyun. Dino berkata, "Apa kau baik-baik saja? Kau baru pulih Jaekyun?" Dengan senyum kecil, Jaekyun membalas, "Tolong jaga Apito untukku." Dino memberikan pedang tingkat mitosnya kepada Jaekyun. Sejujurnya, Dino telah mendengar suara dari jauh, tapi entah itu suara siapa yang melarang Dino untuk melakukannya. Dengan santai, Dino mengabaikan suara tersebut. Jaekyun pun menerima pedang Dino. Pada saat itu juga, Hauga bersinar. Sepasang sayap bersinar dan muncul di punggung Jaekyun. Wujud Kujuha baru telah terlahir, efek dari pedang Dino. Melihat itu, Dino berkata, "Sepertinya Kujuha mengenalmu dengan mudah." Jaekyun tidak peduli dengan wujud ini dan Jaekyun hanya fokus pada tujuannya. Jaekyun berdiri di samping Diablo dan ambil alih. Sebelum itu, Jaekyun berjanji kepada Diablo, "Aku akan menumpas sampah yang berani menghina Rimuru sama." Diablo pergi dari hadapan Jelanus dan pertarungan ayah anak dimulai. Jelanus berdiri dengan tenang, seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan Jaekyun untuk kedua kalinya. Bagi Jelanus, membunuh Jaekyun di labirin percuma. Lalu bagaimana jika memakannya secara hidup-hidup? Seperti yang dikhawatirkan Ramirez selama ini. Karena belum pernah ada kejadian hidup kembali setelah dimakan. Sebelum melakukan itu, Jelanus menawarkan sesuatu kepada Jaekyun. "Nak, bersumpah setialah padaku. Jika kau melakukannya, aku akan membuatmu menjadi dewa pencipta yang baru." Sebelum Jelanus menyelesaikan kata-katanya, Jaekyun menyela dan menolak tawaran Jelanus. Jelanus melanjutkan, "Kalau begitu, matilah." Jelanus menyerang dengan virus devastator penghancur. Lengan Jelanus berubah menjadi kabut hitam gelap. Virus devastator melahap Jaekyun hingga ke tulang-tulangnya. Namun betapa mengejutkannya, tubuh Jaekyun bersinar di Hirokane seperti Jelanus. Diablo yang melihat itu tersenyum puas. "Kau juga membuka pintunya, Jaekyun." Jaekyun melangkah maju dengan tekanan aura yang mengguncang bumi. Bahkan Pico dan yang lainnya terkejut dan bertanya-tanya kepada Dino, makhluk apa dia sebenarnya? Namun Dino sendiri juga tidak tahu Jaekyun makhluk apa, dan balik bertanya kepada Diablo. Tanpa sadar, Dino mengucap satu pertanyaan kepada Diablo. Alhasil, Dino hanya mendapat tatapan dingin dan bentakan. "Dasar bodoh, diam dan lihatlah." Seketika Dino mundur dengan wajah menyesal karena telah bertanya kepada Diablo. Teman memang kejam. Melihat Dino, Gracia dan yang lainnya hanya pasrah dan menatap Dino dengan sedih. "Dia sangat memalukan," ucap Gracia. Sedangkan di ruang kontrol sangat riuh dengan kejadian mustahil secara numerik. Kini nilai aksitasi Jaekyun naik lebih dari 8 juta dengan Hauga. Seperti yang dikatakan Dino, sepenuhnya Jaekyun diakui sebagai penguasa. Melihat perubahan besar, Ramirez bertanya, "Apa kau tahu itu kekuatan apa Benimaru?" Bagi Benimaru, itu adalah kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin itu juga bisa kekuatan Rimuru sama dipinjamkan kepadanya. Sejauh ini, Benimaru menyadari keberadaan Ciel dan Rimuru meskipun masih samar-samar. Benimaru masih berpikiran bingung tentang
panduan Ciel yang membuat akselerasi keunggulan Benimaru melawan Milim menjadi sangat kuat. Berkat itu, alhasil rasa sakit yang diterima Benimaru sampai ke tulang sebagai bayaran penggunaan Nihility Collab. Tidak ada obat-obatan atau sihir yang bisa menyembuhkan luka efek dari Turnul. Bagi Benimaru, itu adalah kekuatan yang berbahaya. Jaegeon terlalu sembrono jika menggunakan itu terlalu lama. Benimaru yang merasakan efek Nihility Collab hanya diam dan yakin Jaegeon pasti menang. Dalam pertempuran sengit, Jelanus mulai kesal. Jaegeon yang seharusnya menjadi putranya kini telah melampaui orang tuanya dengan membangkitkan kekuatan yang tak terduga, bahkan mencapai tingkat yang Jelanus tidak bisa remehkan. Hantaman rasa takut seperti saat melawan Diablo kini kembali menyerang Jelanus. Merasakan peningkatan kekuatan Jaegeon yang tidak ada batasan, kini Jelanus mulai berhati-hati dan menerapkan gaya bertarung, menghemat energi, sama seperti saat melawan Diablo. Hanya dengan serangan monoton tanpa jeda dan pertahanan sederhana, Jelanus yakin bisa mengalahkan Jaegeon. Jelanus mengalirkan silia peraknya dengan niat memotong Jaegeon menjadi ukuran kecil. Namun kekuatan baru kedua Jaegeon berhasil memblokir silia perak Jelanus. Jaegeon bergerak dengan kecepatan ilahi, menghancurkan ikatan molekul semua materi, memotong semua yang berada di jangkauannya. Melihat serangan yang dipatahkan, Jelanus tercengang dan lengah. Melihat celah, Jaegeon langsung melancarkan serangan balik dengan jurus tinju kosong pembunuh gaya Baldora. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.